Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Krisendriana, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Di sini, kakak akan memberikan edukasi tentang bullying dengan pokok bahasan yaitu apa itu bullying, jenis-jenis bullying, faktornya, peran dalam bullying, dampak bullying, dan cara mencegah bullying. Ayo kita cari tahu apa itu bullying. Namun, sebelum itu, kakak akan menyampaikan sebuah motivasi yang dikutip dari Tom Cruise, yaitu, saya akan membuat diri saya sebagai diri saya sendiri, bukan seperti yang orang lain inginkan saya menjadi apa. Artinya, kita sebaiknya melakukan segala sesuatu untuk diri kita tanpa dibuat-buat dan tanpa paksaan dari orang lain. Karena kalau kita melakukan dengan paksaan, berarti kita membohongi diri kita sendiri. Maka dari itu, ayo kita jadikan pribadi kita yang lebih percaya diri. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama menonton video berikut ini. Gimana videonya? Menarik bukan? Video tadi itu merupakan salah satu contoh bullying yang ada di sekolah. Di sana ada seorang siswa yang mengalami tindakan bullying, tapi ternyata ada teman-temannya yang menolong dan akhirnya mereka melawan para pembuli bersama-sama. Pada intinya adalah jika kita melihat atau menjadi salah satu korban bullying, jangan takut untuk menghentikan atau meminta tolong kepada orang lain. Nah, kakak punya satu slogan nih. Kalau kakak bilang santuy, kalian bilang say no to bullying. Santuy. Kira-kira bullying itu apa ya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Jadi, bullying atau yang bisa disebut juga sebagai perundungan adalah tindakan atau ucapan agresif yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Biasanya, bullying dilakukan oleh orang yang merasa bahwa ia lebih kuat dari orang lain. Bullying bisa terjadi di mana saja, bisa di sekolah, di tempat bermain, atau bahkan di rumah. Kira-kira di sini ada yang tahu ada berapa jenis bullying? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Di sini ada berbagai jenis bullying, yaitu yang pertama, ada bullying fisik. Bullying ini merupakan bullying dengan adanya tindakan kekerasan seperti mendorong, menarik, atau memukul. Yang kedua,
adalah bullying lisan atau verbal. Bullying ini dilakukan melalui kata-kata kasar seperti mengejek, memberikan nama julukan yang aneh, atau menghina orang lain. Yang ketiga itu adalah bullying sosial. Ini merupakan salah satu jenis bullying yang dilakukan secara berkelompok. Contohnya adalah mempermalukan atau memojokkan seseorang di depan umum. Dan yang terakhir adalah bullying internet. Bullying ini lebih dikenal dengan cyberbullying, di mana seseorang akan memberikan komentar-komentar negatif di akun media sosial orang lain. Nah, kalian tahu nggak kalau bullying itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor loh. Apa saja kira-kira yang bisa menjadi penyebab bullying ya? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, ada pola asuh orang tua, yaitu bagaimana cara orang tua merawat kita. Jika ada orang tua yang sering marah-marah atau memukul anaknya, maka anaknya akan memiliki potensi lebih tinggi untuk menjadi pelaku bullying. Karena pada dasarnya anak adalah cerminan dari orang tua, di mana anak akan sering meniru semua tingkah laku orang tua yang dilihatnya. Yang kedua, merupakan orang yang pernah menjadi korban. Kok bisa sih orang yang pernah menjadi korban malah berbalik menjadi pelaku? Karena orang yang pernah jadi korban akan berpikir, kok cuman aku sih yang dibully, kenapa orang lain enggak? Nah, ia akan merasa tidak adil dengan apa yang pernah dialaminya, dan ia merasa orang lain juga harus bernasib sama seperti dengannya. Ia akan mencari orang yang lebih lemah untuk dijadikan korban bully. Yang ketiga, ada orang yang kesepian. Nah, orang yang kesepian ini biasanya melakukan bullying karena ingin mendapat perhatian dari orang lain. Makanya, ia akan membuat kekacauan agar bisa menarik perhatian orang lain. Entah itu perhatian orang tua, teman, maupun guru. Jadi, kalau teman-teman melihat ada temannya yang kesepian, jangan dijauhi ya, biar dia gak jadi pelaku bullying. Dan yang terakhir, ada minder. Orang yang kurang percaya diri akan berusaha untuk menindas orang lain. Misalnya, dia itu pintar di mata pelajaran matematika, tapi dia gak percaya diri. Jadinya, dia lebih memilih untuk menyuruh-nyuruh orang lain untuk mengerjakan PR-nya. Padahal sebenarnya dia bisa. Selanjutnya, sebelum kita melihat dampak dari bullying, ayo kita pahami dulu peran-peran dalam bullying. Nah, yang pertama, ada pelaku. Itu yang diperankan oleh anak berbaju ungu. Pelaku ini yang melakukan bullying kepada orang yang lebih lemah dari dia. Yang kedua, ada asisten pelaku. Itu yang diperankan oleh anak berbaju coklat. Dia ini jadi asisten pelaku bullying karena sebenarnya dia juga takut jadi korban, makanya dia lebih memilih jadi asistennya aja deh. Yang ketiga, ada penonton. Itu yang diperankan oleh anak yang berbaju merah, biru, dan hijau. Mereka tahu kalau ada tindakan bullying, tapi mereka memilih untuk nontonin aja. Mereka bahkan bisa aja menganggap bahwa itu hanya bertandaan saja. Jadi, mereka malah menikmati untuk nonton tindakan bullying. Yang terakhir, ada korban. Itu yang diperankan oleh anak yang berbaju kuning. Korban bullying biasanya lebih lemah dari anak-anak lainnya, sehingga sering menjadi incaran para pelaku bullying. Selanjutnya, ada dampak dari bullying. Ada 4 dampak yang cukup berpengaruh, yaitu bisa menyebabkan masalah mental seperti stres, mudah cemas, selalu merasa takut, dan bahkan bisa sampai depresi loh teman-teman. Serem banget ya. Hal itu bisa dialami oleh korban karena merasa tertekan sama perlakuan oleh pelaku saat bullying terjadi. Masalah mental ini bisa menimbulkan efek lainnya juga loh, yaitu gangguan tidur atau biasa disebut juga insomnia. Orang yang mengalami tindakan bullying biasanya akan memikirkan hal-hal yang sudah atau belum terjadi pada dirinya, sehingga ia menjadi kesulitan untuk tidur. Nah, dampak ini akan menimbulkan dampak lainnya, yaitu penurunan prestasi. Akibat insomnia,
korban akan kesulitan dalam mengatur waktunya, terutama belajar, sehingga nilainya bisa turun. Selanjutnya, dampak dari bullying yang paling fatal adalah dapat menimbulkan masalah kesehatan. Bukan bullying secara fisik saja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga bullying lainnya. Akibat lanjutan dari kurang tidur adalah sering pusing, sakit kepala, mah, dan masih banyak lagi. Nah, kakak punya satu contoh kasus bullying yang berakibat fatal. Jadi, di SMPN 4 Sintang, Kalimantan Barat, ada seorang siswa yang masuk rumah sakit karena jatuh dalam posisi duduk. Hal tersebut diakibatkan karena temannya secara sengaja menarik kursi yang akan diduduki oleh siswa tersebut. Ih, ngeri banget ya teman-teman. Kalian tentunya nggak mau kan sampai seperti itu. Maka dari itu, kita sebisa mungkin hindari dan cegah tindakan bullying. Cara seperti apa aja sih yang bisa mencegah bullying? Ayo kita simak sama-sama. Yang pertama, ada menumbuhkan rasa empati di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena dengan adanya rasa empati di dalam diri kita, tentunya kita tidak akan tega menindas orang lain. Selain itu, jika kita memiliki empati, maka kita akan lebih peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga tidak ada teman kita yang merasa kesepian. Yang kedua adalah berani. Berani di sini artinya berani untuk melawan atau mencegah tindakan bullying yang terjadi pada diri kita maupun orang lain. Jika kita berani melawan, maka tidak akan ada orang yang merendahkan diri kita. Dan kita juga harus berani melaporkan tindakan bullying saat melihat atau mengalaminya. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Jika kita mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, maka tidak mungkin bukan kita menindas orang lain karena minder, atau tidak mungkin juga kita menjadi korban bullying karena minder. Kesimpulannya, bullying merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Bullying dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak-dampak tertentu seperti gangguan tidur dan masalah kesehatan. Salah satu cara kita untuk mencegah bullying adalah menumbuhkan rasa empati dalam diri kita sehingga kita dapat menolong orang yang sedang menjadi korban bullying. Sebelum kakak tutup, kakak ada satu kata-kata motivasi lagi nih yang kakak kutip dari mantan Presiden Amerika yaitu Barack Obama. Tiap-tiap dari kita berhak untuk mempunyai hak kebebasan untuk mengejar kebahagiaan versi mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk dirundung. Artinya adalah setiap dari kita mempunyai hak yang sama dalam mencapai tujuannya. Jadi, kita tidak boleh berkata bahwa hakku lebih banyak dari dia atau dia tidak pantas mendapat hak itu. Karena setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Dan ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pantas untuk ditindas. Ya, itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Ayo sama-sama kita serukan lagi slogan kita. Santuy, say no to bullying. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain. Bye-bye.